Kita masih melanjutkan pembahasan Dhammacakkappavattana Sutta yang 2 minggu lalu kita sudah memasuki pembahasan dari 2 ekstrim. Jadi 2 ekstrim ini merupakan hal yang harus dihindari atau tidak selayaknya. Di dalam Pali teks disebutkan naksawidabana, tidak sepatutnya, tidak selayaknya ya untuk dikejar, diikuti ya bagi mereka yang telah meninggalkan kehidupan rumah tangga atau kehidupan duniawi dan menjadi seorang pabajita. Dikatakan demikian. Nah, 2 ekstrim itu apa? 2 ekstrim itu adalah yang pertama disebutkan yo cayang kamesu kamasukalika nuyoko. Ya. Ya, kamesu dan kamasukalika nuyoko. Kamesu itu sendiri adalah dijelaskan di dalam kitab ulasan sebagai watu kamesu, watu kama. Watu kama adalah secara harfiah adalah landasan dari indriawi, yang tidak lain adalah 5 objek indriawi itu. Jadi di situ watu kama, kamesu adalah watu kama yang berarti adalah 5 objek indriawi. Dan kemudian kama suka lika nuyoko, dari kama, suka, alika, dan anuyoko. Anuyoko adalah suatu usaha, alika adalah suatu kemelekatan yang membuat kita tidak bisa lepas dari situ. Ya, kita ingin memanjakan diri kita pada 5 objek indriawi itu. Kita melakukan suatu usaha. Kama suka, suka kebahagiaan. Kama di situ adalah bentuk indriawi, sensual pleasure, sensual desire. Jadi kita melakukan suatu usaha sehingga kita melekat, kita tidak bisa lepas, kita menikmati ya kebahagiaan indriawi. Nah, maka di situ dijelaskan sebagai kilesa kama sukasa ya anuyoko. Ya. Jadi kama suka lika nuyoko dijelaskan sebagai kilesa kama sukasa anuyoko. Suatu usaha ya yang mengarah atau yang membuat kita selalu mengejar kepada kebahagiaan dari kenikmatan indriawi itu. Ya. Jadi di situ dikatakan sebagai kilesa kama. Ya, kilesa kama tidak lain adalah nafsu keinginan atau tanha. Dalam bentuk yang lebih kuat maka disebut sebagai upadana atau kemelekatan. Jadi kalau kita sudah tidak bisa melepaskan lagi, selalu ingin berada di situ, menikmati keinginan ya nafsu indriawi itu, kita merasa bahagia di situ. Nah, itu maka disebut sebagai upadana, bukan sebagai tanha lagi. Tetapi tanha ini juga sudah merupakan bentuk nafsu keinginan yang cukup kuat. Ya. Karena dia sudah memotivasi seperti mendorong kita untuk melekat di situ. Maka kalau kita melakukan usaha sehingga kita menikmati kebahagiaan pada ya kekotoran batin yang disebut kama, di situ adalah nafsu keinginan indriawi. Maka itu yang disebut ya kilesa kama atau kama suka lika nuyoko di situ. Nah, maka kamesu kama suka lika nuyoko. Jadi suatu usaha
yang membuat kita melekat pada kebahagiaan indriawi pada 5 objek indriawi. Jadi ditegaskan di situ. Jadi ada watu kama dan kilesa kama, harus dibedakan 2 ini. Watu kama adalah objeknya. Ya, objek itu dalam bentuk materi, rupa. Ya, kita melihat, maka di situ ada bentuk penglihatan. Kita mendengar, di situ ada suara. Kita mencium, ada bau-bauan. Kita mengunyah, mengecap, ada rasa. Ya, kita menyentuh, maka ada objek sentuhan. Maka ada 5 objek indriawi disebut rupa, sada, ganda, kemudian rasa dan potaba. Ya, 5 itu. Nah, di situ kita memuaskan kita menikmati, kita mengejar pada kenikmatan dari 5 objek indriawi di situ. Nah, maka dikatakan itu tidak selayaknya, tidak sepatutnya diikuti oleh ia yang telah meninggalkan kehidupan keduniawian menjadi seorang babajita. Ya. Kenapa demikian? Karena yang pertama disebut hina, yang kedua adalah gama, yang ketiga adalah podu janiko, ya, podu janika, yang keempat adalah anaria, dan yang kelima adalah anatta sanghido. Hino, gamo, podu janiko, ya, anario dan anatta sanghido. Dia dikatakan mengejar kesenangan indriawi semacam itu dikatakan sebagai hina. Sesuatu yang rendah, sesuatu yang inferior. Ya. Kenapa demikian? Kalau kita mengejar keinginan yang bersifat indriawi semacam itu terus-menerus, maka ia akan membentuk suatu keinginan yang bersifat rendah. Ya apa ya, nafsu keinginan itu, kemelekatan nafsu keinginan yang ada itu adalah sesuatu yang rendah. Tanha upadana kadang disebut sebagai kamaraga, ya, atau kamacanda. Jadi di dalam bahasa Pali banyak disebutkan istilah-istilah yang mengandung ya cukup dekat artinya, kadang-kadang dibedakan atau kadang-kadang dipakai sebagai sinonim saja. Terutama kamaraga dan kamacanda. Ya, kamacanda adalah suatu keinginan. Kama di situ adalah yang bersifat indriawi, maka nafsu indriawi. Demikian pula kamaraga. Artinya ya kurang lebih sama. Kama adalah nafsu keinginan kuat terhadap yang bersifat indriawi, hal-hal yang bersifat indriawi. Maka kita akan berada di situ. Nah, maka yang disebut nafsu keinginan terhadap hal yang bersifat indriawi ini adalah sesuatu yang rendah. Kita mengejar pada keinginan kita pada bentuk penglihatan yang kita inginkan, suara yang kita senangi, kita inginkan, bau-bauan yang kita inginkan, ya kan, rasa, sentuhan. Nah, semuanya itu menjadi atau menyebabkan membentuk sesuatu keinginan yang rendah, yaitu itu nafsu keinginan atau kemelekatan. Dan bukan hanya itu, bentuk-bentuk kekotoran batin yang lain karena pengejaran nafsu keinginan yang rendah ini, pengejaran pada 5 objek indriawi ini menyebabkan juga ada hal-hal yang lain. Bentuk kekotoran batin yang lain. Ya. Kita bisa saja karena kita bisa mendapatkan itu, maka timbul apa? Timbul kesombongan dalam diri kita. Oh, saya bisa mendapatkan itu. Dalam hal misalnya makan, saya bisa makan dengan dengan berbagai macam sayur ini dan itu yang mewah, yang orang lain tidak bisa. Saya bisa, orang lain tidak bisa. Itu adalah suatu bentuk kesombongan. Muncul di situ. Ya. Merasa bahwa orang lain
tidak bisa mendapatkan hal itu. Ya. Bisa saja muncul juga, saya bisa membeli ini, gitu. Saya bisa membeli mobil ini. Orang lain tidak bisa. Timbul kesombongan di situ. Saya bisa, orang lain tidak bisa. Bisa juga kemudian muncul yang lain. Bagaimana? Saya tidak rela untuk bisa untuk membagi barang yang saya miliki ini dengan orang lain. Maka timbul di situ apa? Kekikiran. Matsarya muncul juga di situ. Jadi mana matsarya juga bisa muncul. Matsarya adalah kekikiran. Tidak mau membagi. Saya memiliki sesuatu, saya tidak mau membagi kepada orang lain. Ya. Maka juga muncul di situ. Nah, maka bentuk-bentuk demikian adalah bentuk-bentuk yang dikatakan rendah, menyebabkan hal itu. Dan juga memunculkan apa? Bisa memunculkan pandangan salah tentang diri atau atta. Ya. Ya, saya yang bisa, hanya saya. Muncul keakuan di situ. Ya. Dengan usaha yang saya lakukan ini, maka saya yang ada. Saya memiliki ini. Orang lain tidak memiliki ini. Hanya aku yang ada. Yang menyebabkan juga, maka saya harus menikmati di situ. Apa yang sudah saya dapatkan ya saya nikmati di situ. Ya. Nah, itulah menyebabkan berbagai macam kekotoran batin karena pengejaran kenikmatan indriawi menyebabkan kekotoran batin muncul. Dan maka oleh karena itu disebut sebagai sesuatu yang rendah. Ya. Nah, kemudian gamo adalah pengejaran 5 kenikmatan indriawi itu, pengejaran 5 objek indriawi itu adalah milik, ya disebut orang desa dan orang kota. Pada umumnya orang desa dan orang kota, ya mereka akan hanya mengejar kenikmatan indriawi ini. Mereka memuaskan dirinya pada 5 objek indriawi untuk mendapatkan 5 objek indriawi ini. Menikmatinya, mendapatkan kebahagiaan pada 5 objek indriawi ini. Ya, maka disebut sebagai gamo. Nah, pabacita atau samana yang sudah meninggalkan kehidupan keduniawian, maka itu tidak dikatakan tidak selayaknya, tidak patut untuk melakukan itu. Ya. Ya, kemudian podujaniko. Podujaniko adalah seperti orang yang buta, gitu. Orang yang bodoh dikatakan di dalam kitab ulasan. Ya, Anda balajanina. Seseorang yang bodoh, seorang yang buta. Buta atau bodoh terhadap apa? Ya, terhadap yang sesungguhnya di dalam dunia, di dalam keduniawian di dalam apa yang kita cari di dalam untuk mendapatkan suatu pembebasan yang lepas dari keduniawian ini, mereka tidak mengetahui itu. Ya, maka mereka dikatakan sebagai podujana. Ya. Nah, kemudian anario. Ya, anario adalah naario, dia tidak mulia. Mengejar pada hal semacam itu adalah tidak mulia. Na wisudo, tidak murni. Pengejaran pada hal-hal kenikmatan indriawi adalah sesuatu yang tidak murni. Nah, kemudian juga na utamo, bukan yang tertinggi, bukan yang terbaik. Ya. Kemudian na aryanang santako, bukan milik para Arya. Maksudnya adalah para Arya, mereka yang sudah mencapai tingkat kesucian sebagai orang suci, orang mulia, maka mereka tidak akan melakukan pengejaran lagi pada hal-hal yang bersifat indriawi semacam itu. Nah, tetapi ada juga misalnya
mereka yang sudah mencapai tingkat kesucian yang pertama, seperti misalnya umat awam, Anathapindika atau Wisaka misalnya. Mereka adalah Sotapanna. Ya, mereka adalah seorang pemasuk arus, mencapai tingkat kesucian tataran yang pertama, Sotapatti. Ya. Nah, apakah mereka tidak mengejar suatu keinginan yang bersifat indriawi sebagai umat awam meskipun mereka Sotapanna? Kita harus mengetahui bahwa seorang yang mencapai tingkat pemasuk arus Sotapanna, ya, mereka hanya memotong 3 kekotoran batin. Ya, yang disebut ya wicikica adalah keraguan-raguan. Ya. Kemudian silabata paramasa, suatu kebiasaan praktek atau kebiasaan yang dilakukan yang diyakini bahwa itu akan membawa pada suatu kesucian. Ya. Tentunya itu disertai dengan pandangan salah. Maka itu adalah suatu bentuk pandangan salah. Ya, melakukan suatu kebiasaan-kebiasaan tertentu, praktek-praktek tertentu, dia yakini ya bahwa dia itu akan membawa kesucian. Padahal suatu praktek yang salah. Maka itu adalah merupakan pandangan salah. Dan Sakaya Ditti adalah pandangan salah juga. Berkenaan tentang 5 gugus kehidupan ini, yaitu pancakanda ini, yang dianggap sebagai suatu atta, suatu jiwa, suatu roh yang kekal demikian. Nah, maka Sakaya Ditti dan Silabata Paramasa adalah bentuk pandangan salah. Maka dikatakan mereka yang mencapai tingkat tataran Sotapatti ya akan melenyapkan kekotoran batin, didik pandangan salah dan wicikica. 2 ini dalam bentuk ultimate realities-nya adalah didik dan wicikica. Dalam bentuk yang disebut kilesa, kekotoran batin, maka disebut menjadi ada 3, yaitu Silabata Paramasa, Sakaya Ditti, dan wicikica. Ya, biasanya disebut demikian. Nah, mereka karena hanya memotong ya 3 kekotoran batin ini, ya 2 bentuk paramata dhamma, maka di situ yang disebut kamaraga tentunya masih ada. Ya, satu nafsu keinginan pada ya 5 objek indriawi itu masih ada bagi seorang Sotapanna, sebagai Wisaka ataupun Anathapindika. Ya, namun demikian akan berbeda dengan mereka yang belum mencapai tingkat kesucian seperti kita misalnya. Apa yang kita lakukan, pengejaran kita terhadap 5 bentuk objek indriawi tersebut tentu saja jauh lebih besar kemelekatan kita, nafsu keinginan kita dibandingkan mereka yang telah mencapai tingkat kesucian yang pertama. Ya. Jadi meskipun mereka memiliki keluarga, tetapi karena sebagai seorang yang telah mencapai tingkat kesucian, maka sangat terkendali. Hal itu sangat terkendali. Ya. Nah, itulah yang membedakan di situ. Nah, kemudian ada yang disebut sebagai di dalam Brahmajala Sutta disebut Ditta Dhamma Nibbana Wada. Ada satu bentuk pandangan yang disebut Ditta Dhamma Nibbana Wada. Ini adalah suatu bentuk pandangan salah. Salah satu dari 62 bentuk pandangan salah yang disebut Ditta Dhamma Nibbana Wada. Nah, ada kata-kata Nibbana di situ sebetulnya bukan Nibbana yang sesungguhnya, tetapi suatu bentuk kebahagiaan sebetulnya. Ditta Dhamma pada saat ini. Maka menurut pandangan ini, menurut doktrin ini, mereka mengatakan bahwa kebahagiaan indriawi ini yang kita dapat sekarang ini ya kita harus nikmati. Alangkah bodohnya kalau kita mendapatkan itu dan kita tidak menikmatinya. Maka itu kita harus kejar, kita nikmati. Ya, ini adalah satu bentuk pandangan salah di situ. Nah, kenapa demikian? Nah, karena dengan pengejaran 5 objek indriawi
ya kemelekatan pada itu ya tidak akan membawa kepada peningkatan dari sila samadhi dan panya. Ya, yang ada adalah kekotoran-kekotoran batin kita yang akan muncul karena pengejaran dari 5 objek indriawi tadi. Nah, itulah maka itu ada suatu bentuk pandangan salah. Ya. Nah, itu disebutkan di dalam Brahmajala Sutta demikian. Di Dadama Nibbana Wada di situ. Ya. Nah, anatta sanghito, na atta sanghito. Tidak memiliki manfaat, tidak bermanfaat, tidak memiliki manfaat. Ya. Hita suka wahakaranang anisito. Tidak membawa atau tidak berkaitan dengan sebab yang akan membawa kita kepada kebahagiaan dan kesejahteraan yang sesungguhnya. Ya. Kita mengejar 5 keinginan indriawi kita ini, maka tidak akan membawa pada kebahagiaan dan kesejahteraan yang sesungguhnya. Nah, kebahagiaan dan kesejahteraan yang sesungguhnya yang apa? Maka kita ingat lagi pada yang dulu pertama kali saya sebutkan di dalam Arya Pariyesana Sutta atau Pasarasi Sutta tadi. Bahwa ada 2 bentuk pengejaran, pencarian yang mulia dan pencarian yang tidak mulia. Kalau kita mengejar, kita mencari, mengikuti terus hal-hal yang tunduk pada apa? Usia tua, sakit, dan mati, demikian. Maka itu adalah sesuatu yang tidak mulia, tidak bermanfaat. Ya, demikian pula ini. Kita mengejar pada 5 objek indriawi, maka itu adalah tidak bermanfaat. Karena objek indriawi itu adalah tunduk pada ya, usia tua, sakit, dan mati. Kelahiran, usia tua, sakit, dan mati. Bahwa ada kemunculan, ada kelapukan, ya, dan ada kelenyapan di situ. Maka mengejar pada hal semacam itu tidak bermanfaat. Tidak akan membawa pada kesejahteraan dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Maka kita harus mengikuti sesuatu yang dapat membawa kita pada kesejahteraan kebahagiaan yang sesungguhnya, yang bebas dari ya kemunculan, kelahiran, usia tua, sakit, dan mati tadi. Ya. Maka dengan apa? Dengan mengembangkan sila, samadhi, dan panya, kita mengembangkan meditasi kita ini, ya, berbuat kebajikan yang akan sebagai suatu penyokong kuat bagi pencapaian di dalam sila, samadhi, dan panya kita. Maka itu adalah bentuk yang dikatakan bentuk pengejaran yang akan membawa pada kesejahteraan, kebahagiaan yang sesungguhnya. Ya, pada bentuk yang tertinggi adalah kebahagiaan, ya nibbana itu sendiri. Jadi hanya satu sebetulnya. Kalau tujuan kita adalah pengejaran kita, pencarian kita, apa yang kita lakukan ini adalah yang akan membawa kepada perkembangan dari sila, samadhi, dan panya, dan pencapaian nibbana. Nah, itu adalah atta sanghita, itu adalah bermanfaat, memiliki manfaat. Pengejaran pada kenikmatan indriawi adalah tidak bermanfaat. Ya, maka dikatakan demikian. Ya. Demikian pula Buddha mengatakan di dalam Pasadika Sutta, ya, di dalam Pasadika Sutta bahwa orang pada umumnya, ya umat awam lah pada umumnya, ya mereka adalah menikmati atau untuk mendapatkan kebahagiaan mereka memuaskan diri, ya dengan satu pembunuhan makhluk hidup.
Mereka ingin menjadi kaya dengan berusaha, memiliki usaha dan lain-lain dengan apa? Melakukan pembunuhan makhluk hidup. Ya. Yang kedua adalah dengan pencurian, dengan hal-hal yang tidak sah karena dengan pencurian. Ya. Ya, dalam berbagai macam bentuk, misalnya kita melakukan apa? Suatu barang misalnya ditimbang dengan kita mengurangi beban timbangan itu, misalnya demikian. Itu juga suatu bentuk pencurian. Ya, berbagai macam bentuk pencurian. Ya. Kemudian dengan penipuan. Ya, ia mendapatkan kebahagiaan, ya, untuk mendapatkan kebahagiaan indriawi itu dengan penipuan. Jadi dengan pembunuhan, dengan pencurian, dengan penipuan. Dan satu lagi adalah dengan apa? Kita melakukannya itu dengan menikmati itu, menikmati 5 objek indriawi ini dan dengan cara-cara lain selain dari 3 hal yang pertama disebutkan tadi. Ya. Jadi akan mendapatkan suatu kenikmatan, kebahagiaan, menyebabkan kita melekat kepada kenikmatan indriawi di situ. Ya, maka di situ ya di dalam Pasadika Sutta Buddha menyebutkan demikian. Nah, maka ia yang meninggalkan kehidupan keduniawian sebagai pabajita, maka hal tersebut harus ditinggalkan, tidak selayaknya, tidak patut untuk diikuti. Ya. Nah, bagi para yogi semuanya, ya meskipun di dalam kehidupan sehari-hari katakanlah memiliki pekerjaan tertentu, tetapi sebagai yogi tentunya akan memiliki tugas yang berbeda. Sehingga meskipun sebagai yogi awam, ya ketika berada di sini, ketika berlatih meditasi secara intensif di sini, ya tidak ada bedanya seperti mereka yang meninggalkan kehidupan keduniawian. Mereka harus meninggalkan kesenangan-kesenangan indriawi, ya, meninggalkan tidak boleh makan setelah setengah hari, tidak menari, menyanyi, menonton, ya, tidak memakai wangi-wangian, ya, tidak tidur di tempat yang tinggi, tempat tidur dan tempat duduk yang tinggi dan mewah. Untuk apa? Untuk menghindari itu, kemelekatan kita kepada 5 objek indriawi itu, menghindari bentuk-bentuk kekotoran batin yang akan muncul, yang akan dapat menyebabkan atau menghalangi kemajuan dari meditasi kita ini. Jadi meskipun sebagai yogi awam, tetapi ketika berlatih meditasi, nah itu tetap saja harus dipatuhi. Ya demi apa? Demi perkembangan kita. Maka sila, samadhi kita dan panya kita akan berkembang dengan menjalankan meditasi di sini. Ya. Nah, kemudian bentuk ekstrim yang kedua adalah Atakila Matanu Yoga. Ya, yo cayang Atakila Matanu Yoga. Ya. Ini adalah Atakila Matanu Yoga. Kila mata adalah kita menjadi capai. Kita menjadi lelah. Kehabisan tenaga. Anuyogo, suatu usaha. Kita melakukan suatu usaha yang menyebabkan kita tuh capek, kita tuh lelah. Ya, secara harfiah adalah demikian. Nah, kita terjemahkan karena ini suatu bentuk ekstrim, maka kita terjemahkan dia sebagai suatu bentuk penyiksaan diri. Ya, kita melakukan bentuk-bentuk praktek meditasi yang penyiksaan diri menyebabkan kita apa ya? Kita akan menjadi lelah katakanlah. Ya.
Kita akan kehabisan tenaga, kita akan lelah demikian. Nah, itu adalah Atakila Nuyoko. Ya, di dalam kitab ulasan disebut Atano Kilamatasa Anuyoko. Ya, Anuyoko usaha, Kilamatasa adalah usaha untuk ya membuat atano diri kita ini menjadi lelah capek. Ya. Dan juga disebut atano duka karanang. Ya. Kita membuat suatu penderitaan sebetulnya bagi diri sendiri, diri kita sendiri. Duka karana membuat kita menjadi menderita, kita menjadi sakit. Atano pada diri sendiri, membuat diri kita itu menjadi sakit. Ya, jadi Atakila Nuyoko adalah Atano Kilamatasa Anuyoko, Atano duka karanang. Ya, kita melakukan suatu usaha yang membuat diri kita ini menjadi capek. Kita melakukan suatu usaha yang membuat diri kita ini sakit. Ya, itu adalah penyiksaan diri. Jadi secara ringkas disebut sebagai suatu praktek penyiksaan diri. Maka ini juga suatu ekstrim. Karena dengan cara demikian, ya, juga tidak akan membawa kepada kemajuan dari sila samadhi dan panya kita. Ya. Maka bentuk penyiksaan diri ini, ya, waktu sebagai Pertapa Gotama sebelum mencapai kebudaan, ya, beliau juga selama 6 tahun katakan melakukan praktek penyiksaan. Bentuk ekstrim disebut Atakila Nuyoko ini. Yang pada waktu itu ya diyakini dianggap sebagai suatu jalan yang benar yang akan membawa kepada kesucian sebetulnya. Ya. Nah, itu juga ide atau yang ada pada saat itu. Ya. Nah, sebelum kelahiran sebagai Petapa Gotama, ya, di dalam Lomahangsa Jataka 91 kapal yang lampau, ya. Maka Bodhisatta ini juga pernah melakukan hal itu juga. Jadi bukan hanya sekali ternyata melakukan praktek penyiksaan diri semacam itu. Maka pada waktu itu Bodhisatta juga melakukan praktek penyiksaan diri yang kuat sekali. Nah, tetapi ketika akan meninggal akan muncul nimitta. Nah, beliau melihat nimitta di situ bahwa dengan cara itu dia akan terjatuh di alam apaya. Melihat itu. Maka mengetahui hal itu, maka Bodhisatta pada waktu itu segera menyadari bahwa itu adalah suatu cara yang salah. Segera beliau meninggalkan hal itu. Meninggalkan suatu kemelekatan pada praktek penyiksaan diri itu. Ya. Nah, sehingga tidak terjatuh pada alam-alam rendah. Ya. Nah, kalau kita melakukan praktek penyiksaan diri, ya, maka itu juga sebagai sesuatu yang tidak patut tidak selayaknya diikuti oleh mereka yang telah meninggalkan keduniawian sebagai pabajita. Kenapa demikian? Buddha mengatakan bahwa ada 3 alasan. 3 hal. Yang pertama adalah duko. Ya, yang kedua adalah anario, yang ketiga adalah anatta sanghito. Jadi kalau pada ekstrim yang pertama, pengejaran nafsu indriawi, ya Buddha mengatakan ada 5 hal, yaitu hino, gamo, potujaniko, anario, anatta sanghito. 5 hal. Tetapi berkenaan dengan praktek penyiksaan diri, Atakila Nuyoko, maka Buddha mengatakan duko, hasilnya adalah duko, duka, anario dan anatta sanghito. Ya, duka adalah ya menderita. Kita melakukan praktek penyiksaan diri ya duka, menderita, sakit tentunya. Ya. Anario adalah ya naario, tidak mulia. Anatta sanghito, tidak bermanfaat juga. Maka itu tidak selayaknya diikuti oleh ia yang telah meninggalkan keduniawian.
Nah, kata duko di sini dijelaskan sebagai sebetulnya bentuk penyiksaan diri yang membawa kepada rasa sakit itu sendiri. Kantaka pasayasya dihi, ata maranihi dukawaho. Kantaka adalah duri, pasaya adalah matras demikian, tempat tidur, katakan demikian. Seya adalah berbaring, adihi dan lain-lainnya. Maka kita melakukan bentuk penyiksaan dengan kita berbaring, di suatu tempat yang ada durinya demikian. Kalau kita tidur di tempat yang empuk, di tempat yang biasa-biasa, itu tidak membawa manfaat bagi mereka. Mereka beranggapan demikian. Maka mereka menyiksa diri dengan tidur di atas duri demikian, duduk di atas duri demikian. Atamaranehi dukawahu, yang membawa pada rasa sakit penderitaan atau yang dapat menyebabkan kematian bahkan. Atamarana. Jadi bentuk praktek penyiksaan diri ini harus dilakukan sedemikian kuat, bahkan hingga dapat menyebabkan kematian. Nah, itulah yang dijalankan mereka. Ada yang praktek dengan tidak makan berhari-hari gitu ya, bukan hanya 1 hari 2 hari, ada 1 minggu, bahkan ada yang lebih dari itu, begitu. Ada yang misalnya berdiri, tidak duduk berhari-hari, itu. Ada yang misalnya dengan cara bergantung, begitu, kepalanya di bawah, kakinya di atas, demikian, dan berbagai macam itu. Nah, hal semacam itu dikatakan oleh Buddha adalah tidak membawa manfaat dan hanya membawa kepada rasa sakit saja. Nah, sebagai biku, murid Buddha biku, dengan misalnya tidak mengenakan jubah misalnya, seperti yang mereka menjalankan penyiksaan diri, mereka tidak mengenakan pakaian dan lain sebagainya, maka itu dikatakan di dalam ajaran Buddha adalah sesuatu yang tidak pantas. Maka itu harus dihindari. Jadi berbeda sekali pandangan apa yang ada di dalam ajaran Buddha dengan mereka yang melakukan praktek penyiksaan diri ini berbeda. Bagi mereka beranggapan bahwa dengan melakukan praktek penyiksaan diri yaitu tidak mengenakan baju, pakaian gitu. Ketika panas misalnya, dia harus justru membuat dirinya terkena langsung oleh sinar matahari, menempatkan di 4 penjuru, membuat api unggun di 4 penjuru, dia berada di tengah-tengah, maka mendapatkan suatu panas yang luar biasa. Melakukan bentuk penyiksaan diri demikian. Maka disebut 5 bentuk suatu bentuk penyiksaan dengan rasa panas di situ. Ketika musim dingin, mereka berendam di air gitu. Nah, itu dengan cara demikian mereka melakukan itu, penyiksaan diri semacam itu. Maka hal semacam itu dikatakan hanya akan menyebabkan, mengakibatkan rasa sakit saja. Nah, hal semacam itu dilakukan oleh terutama Jainisme atau Nigantananda Buddha. Maka di dalam Anguttara Nikaya juga di situ ada salah satu sutta yang disebut Niganta Sutta. Ini berkaitan dengan murid dari Niganta. Dan sebetulnya di beberapa sutta yang lain juga sering disebutkan murid-murid Niganta Nataputta yang datang kepada Buddha mengajak berdebat, termasuk Saccaka juga. Beliau juga merupakan murid dari Niganta Nataputta juga. Nah, bagi Niganta, menurut ajaran mereka,
mereka untuk dapat terbebas dari kelahiran kembali ini, mereka melakukan dua hal yang disebut sangwara dan nijara. Ya, yang pertama adalah sangwara. Pengertian sangwara adalah pengendalian diri. Ya, mirip kita juga di dalam ajaran Buddha juga menggunakan kata sangwara juga. Ya, dalam berbagai segi yang lainnya. Maka mereka beranggapan bahwa mereka harus mengendalikan diri mereka, ya, dari apa? Dari 5 indria juga. Dia harus menjaga diri kita dari 5 indria itu. Karena kalau misalnya mereka mengatakan demikian, kalau kita melihat misalnya, kita melihat objek penglihatan, ya, ada bentuk penglihatan kita melihat dan kita mengetahui, kita melihat. Menurut mereka, maka bentuk penglihatan itu akan masuk di dalam diri kita. Masuk dalam diri kita dan di dalam diri kita ini ada atta. Ada jiwa, ada roh. Maka bentuk penglihatan itu akan bergabung dengan atta. Nah, kalau dia bergabung dengan atta, maka itu akan membentuk yang disebut kama baru. Kama yang segar atau kama yang baru. Nah, maka kalau ada kama yang baru akan menyebabkan apa? Kelahiran kembali, akan ada kelahiran yang baru juga. Maka untuk tidak terlahir lagi, dengan apa? Dengan teknik sangwara ini, ya, menjaga agar ya 5 objek indriawi itu tidak masuk ke dalam dirinya. Karena kalau masuk dalam dirinya akan bergabung dengan atta, jiwa roh itu yang menyebabkan terjadinya kama yang baru dan akan menyebabkan kelahiran kembali. Ya, untuk tidak terlahir kembali ya maka itu harus dijaga. Nah, itu adalah satu cara, salah satu doktrin ajaran mereka demikian. Yang kedua adalah disebut dengan nijara. Nijara adalah secara harfiah diartikan sebagai apa? Tidak ada kelapukan gitu, tidak ada usia tua, katakanlah. Tidak ada kelapukan, nijara. Di Niganta Sutta di Anguttara Nikaya disebut sebagai setu gata. Setu gata adalah apa? Memotong jembatan. Setu adalah jembatan. Maka kita putuskan jembatan itu agar ya tidak terlahir lagi. Maka di sini nijara atau setu gata di sini adalah bentuk penyiksaan diri ini. Mereka beranggapan kalau sangwara adalah menjaga agar 5 objek indria itu tidak masuk ke dalam diri dan bergabung dengan atta. Kalau nijara adalah dengan penyiksaan diri. Mereka beranggapan dengan cara bagaimana? Dengan cara melakukan penyiksaan diri, ya, agar ya kama-kama buruk yang pernah kita lakukan di masa lampau itu habis lenyap. Ya, menghabiskan, melenyapkan perbuatan-perbuatan atau kama kita di masa lampau. Caranya bagaimana? Dengan penyiksaan diri. Ya, itu adalah disebut nijara. Ya, maka itulah mengapa mereka melakukan praktek penyiksaan diri demikian kuat, karena nijara ini. Maka dengan cara ini maka kama-kama lampaunya itu yang sudah ada kama lampau itu maka tidak akan memberikan hasil karena apa? Dihapuskan dengan apa? Dengan cara penyiksaan diri. Ya. Jadi tidak membuat kama baru ya dengan mencegah 5 objek indria itu masuk ke dalam atta, masuk dalam diri bergabung dengan atta, yaitu satu bentuk yang disebut sangwara. Yang kedua adalah dengan melenyapkan hasil dari perbuatan-perbuatan atau kama masa lampau dengan cara apa? Penyiksaan diri. Maka itulah suatu ketika ada seorang murid Niganta yang berjumpa dengan Buddha. Maka Buddha kemudian bertanya, kamu murid Niganta, kamu melakukan praktek penyiksaan diri. Ya kan?
Buddha bertanya, bentuk dengan penyiksaan diri ini kamu meyakini bahwa itu akan menghapus, melenyapkan ya perbuatan, hasil dari perbuatan ya terutama karma buruk di masa lampau. Ya. Maka Buddha menanyakan kepada murid Niganta itu, bentuk perbuatan buruk apa yang kamu yakini betul, yang pasti telah kamu lakukan di masa lampau itu apa? Buddha menanyakan itu. Nah, maka murid Niganta ini mengatakan ya tidak tahu. Ya, mereka tidak memiliki kemampuan abinya dan lain sebagainya, bagaimana bisa melihat apa yang sudah dilakukan di masa lampau. Maka apa yang yakin kamu sudah lakukan di masa lampau? Bentuk perbuatan buruk apa yang sudah kalian lakukan, kamu lakukan di masa lampau? Saya tidak tahu. Kalau tidak tahu, maka paling tidak mungkin berapa banyak perbuatan buruk yang sudah kamu lakukan di masa lampau? Ya tidak tahu. Sama juga tidak tahu. Jadi perbuatan buruk apa yang pernah dilakukan di masa lampau tidak tahu, berapa banyak dilakukan tidak tahu. Nah sekarang kamu sudah melakukan perbuatan praktek penyiksaan diri semacam ini. Ya kan? Nah berapa banyak sudah kamu hapuskan? Dengan cara praktek penyiksaan diri ini, berapa banyak yang sudah kamu hapuskan? Perbuatan-perbuatan, hasil perbuatan buruk yang kamu lakukan di masa lampau itu. Tidak tahu. Kalau tidak tahu, berapa banyak yang tersisa lah katakan sekarang. Ya tidak tahu juga. Jadi melakukan praktek penyiksaan diri dengan beranggapan bahwa saya bisa melenyapkan hasil perbuatan-perbuatan buruk di masa lampau, kama di masa lampau, aku salah kama lampau itu dengan penyiksaan diri ini. Jelas merupakan suatu bentuk praktek yang tidak ada manfaatnya. Hanya mendatangkan rasa sakit dan penderitaan saja. Karena dari jawaban yang diberikan, apa yang sudah dilakukan di masa lampau tidak tahu. Berapa banyak yang dilakukan, perbuatan buruk dilakukan masa lampau tidak tahu. Sekarang sudah melakukan praktek penyiksaan diri. Ya kan? Berapa banyak yang sudah dihapuskan tidak tahu. Berapa banyak yang tersisa pun juga tidak tahu. Ya, jadi merupakan suatu praktek yang dikatakan ya praktek yang sia-sia, hanya memberikan penderitaan saja. Ya. Nah ini sekarang di dalam ajaran Buddha juga kita melakukan praktek meditasi juga, ya kan? Bukan hanya praktek meditasi menjalankan sila juga, ya. Dan meditasi bawana dalam arti ya, samatha maupun vipassana juga. Kita melakukan usaha juga semacam demikian. Yang tentunya juga akan membawa rasa sakit juga. Nah, apakah yang kita lakukan ini juga merupakan adakila nuyogo? Apakah yang kita lakukan ini merupakan bentuk penyiksaan diri? Nyata-nyatanya seseorang yang berpraktek meditasi juga sering mengeluh apa? Ya, sakit. Selalu keluhannya apa? Terutama sakit. Kenapa orang tidak mau bermeditasi? Duduk lama sakit. Ya kan? Sekarang praktek penyiksaan diri juga sakit juga. Jadi apakah yang kita lakukan ini juga merupakan sebetulnya bentuk penyiksaan diri. Nah, apa yang diajarkan oleh Buddha? Ya, sesuatu yang kita lakukan, ya, yang akan membawa kepada pengembangan dari sila, samadhi, dan panya, maka itu tidak bisa dikatakan sebagai sesuatu yang sebagai penyiksaan diri. Bukan atakila nuyogo. Ya. Nah kalau mereka yang melakukan, ya mereka melakukan Niganta melakukan, mereka hanya memiliki cara demikian yang tidak memberikan hasil kepada pengembangan sila, samadhi, dan panya. Nah, tetapi yang kita lakukan di sini karena mengikuti jalan tengah tadi, maka akan membawa pada pengembangan sila, samadhi, dan panya.
Jadi apapun bentuk yang kita lakukan sesuai dengan ajaran Buddha, meskipun itu sakit sedemikian, yang bahkan kalau kita berani sebetulnya adalah taruhannya adalah nyawa kita. Ya. Untuk apa? Demi pengembangan dari sila, samadhi, dan panya itu. Berkenaan dengan sila juga demikian. Kita ingin menyempurnakan sila kita. Ya. Kita juga menderita sebetulnya. Tidak makan setelah tengah hari. Ya menderita lo lapar. Iya kan? Apalagi samanera-samanera kecil gitu di Myanmar tuh. Samanera-samanera kecil gitu pasti lapar. Mereka masih dalam pertumbuhan. Apalagi usia, terutama usia sekitar usia 13, 14, 15, 16 demikian. Mereka pas rakus-rakusnya lah katakan demikian. Setelah tengah hari tidak makan, suffering. Ya. Nah, tetapi mereka melakukan itu ya dengan tentunya dengan karena apa? Karena itu akan membawa kepada kemurnian dari sila itu sendiri. Ada suatu tujuan kemurnian dari sila moralitas mereka itu. Membawa kepada kemurnian dari moralitas itu. Ya. Maka ada suatu pengorbanan yang harus kita lakukan pada saat ini, di kehidupan ini, yang tentunya kita akan mendapatkan hasilnya di kehidupan masa depan. Ya. Nah itu, maka di Mahadhamma Samadana Sutta, salah satu sutta di Majjhima Nikaya, kita melakukan pengorbanan di saat ini. Ya, seperti kita menjalankan sila semacam itu, maka kita akan mendapatkan hasil di kehidupan akan datang. Ya, kita menghindari pembunuhan, misalnya pembunuhan makhluk hidup, maka ya mereka yang memiliki sebagai umat awam misalnya memiliki penghasilan katakanlah dengan cara pembunuhan makhluk hidup, mereka tidak melakukan itu ya suatu penderitaan bagi mereka karena mereka tidak bisa mendapatkan penghasilan. Harus mengganti katakanlah cara hidup mereka mencari nafkah dengan cara yang lain. Yang mungkin tidak akan mendapatkan penghasilan sebanyak kalau dia melakukan pembunuhan. Tetapi kalau dia melakukan itu, bisa menghindari pembunuhan, menjalankan sila dengan benar, maka di dalam kehidupan yang akan datang, maka itu akan memberikan hasil. Kelahiran lagi di alam-alam bahagia, demikian alam sugati, alam kebahagiaan. Maka itu apa akan didapatkan. Jadi ada sesuatu pengorbanan di kehidupan saat ini yang akan kita mendapatkan hasil ya di kehidupan akan datang. Ya. Nah bentuk-bentuk dari pengembangan dari sila samadhi dan panya ini ya memang menyebabkan banyak hal-hal yang kita akan mendapatkan suatu rasa sakit juga. Ya. Ketika kita duduk bermeditasi ya kita mungkin akan merasakan rasa sakit. Nah, terutama sebetulnya bagi yang yogi yang pemula atau misalnya kita sedang akan mulai intensif meditasi lagi, mungkin pada 1-2 hari ya kita akan mendapatkan rasa sakit. Kita akan merasakan sakit. Tapi kalau sudah duduk berhari-hari, mungkin yogi yang ada di sini sudah tidak ada rasa sakit lagi, kemungkinan sudah kehilangan rasa sakit itu. Ya, mungkin punggungnya sakit, kakinya sakit dan lain sebagainya sudah teratasi. Karena ketika kita mulai duduk bermeditasi, tentunya ada suatu postur yang tidak biasa yang harus kita biasakan di dalam meditasi yang menyebabkan rasa penat, rasa sakit itu terjadi. Tetapi ketika sudah terlewatkan 2-3 hari, maka itu sudah terlewati, sudah tidak ada rasa sakit lagi. Ya, maka kehilangan rasa sakit sudah. Ya. Kecuali kalau kita kemudian bisa melakukan meditasi lagi, duduk dengan lebih lama lagi, maka mungkin akan muncul lagi rasa sakit itu. Atau karena kita memiliki suatu penyakit memang yang menyebabkan rasa sakit itu menjadi muncul dengan sendirinya. Ya. Nah, namun demikian di dalam praktek meditasi maka kita tetap harus memberikan usaha yang kuat ya untuk dapat
ya mengatasi rasa sakit itu dalam suatu postur yang dengan kita tidak bergerak, katakanlah demikian. Nah, untuk itu maka kita harus memberikan suatu aditana, tekad yang kuat. Ya, seperti Bodhisatta juga memberikan tekad yang kuat ketika berusaha untuk mencapai kebudaan. Ya. Maka di sini ada satu nasihat Buddha di dalam Upanyata Sutta. Ya. Maka ketika berusaha, ya melakukan usaha di dalam meditasi, maka dikatakan dengan tanpa berhenti, ya dengan penuh kemauan, dikatakan demikian. Dengan tanpa berhenti. Ya, biarlah kulit, urat, dan tulangku tersisa. Biarkan daging dan darahku mengering. Ya, tapi aku tidak akan mengendurkan usaha selama aku belum mencapai ya apa yang dapat dicapai dengan kekuatan, ketekunan, dan daya upaya yang dimiliki oleh manusia. Jadi itu yang harus kita wujudkan ketika kita dalam bermeditasi. Ya, ketika menghadapi rasa sakit yang demikian parahnya katakanlah, kita ingat lagi bahwa usaha kita di dalam bermeditasi demikianlah. Dengan penuh kemauan saya tidak akan berhenti. Biarlah ya tinggal kulit, urat dan tulangku ini yang tersisa. Biarlah darah dan daging saya ini mengering. Saya tidak akan berhenti di situ. Ya, saya tidak akan mengendurkan usaha. Ya, saya tidak akan mengendurkan energi usaha selama saya belum mencapai apa yang bisa dicapai dengan usaha, kemampuan, daya upaya, ketekunan yang dimiliki oleh manusia. Kita memiliki sesuatu usaha itu sebetulnya. Hanya biasanya kita menjadi kalah karena tekad kita tidak kuat di situ. Dari dalam bermeditasi mengatasi rasa sakit juga harus dengan cara demikian, kuat demikian, tidak lemah lagi. Ya, nah masih panjang lagi. Ya mungkin untuk sore hari ini ya kita harus selesaikan dahulu. Ya, jadi semoga ya saudara-saudari sekalian ya di dalam bermeditasi kita mengingat bahwa apa yang telah diinstruksikan ya dalam meditasi ini adalah sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab suci, tertera dalam Tipitaka. Maka usaha yang saudara lakukan meskipun rasa sakit yang dirasakan sedemikian parahnya bukanlah sesuatu yang dikatakan sebagai suatu praktek penyiksaan diri. Karena apa yang saudara-saudara lakukan adalah sesuatu yang akan membawa pada perkembangan dari sila samadhi dan panya, saudara. Maka bertekadlah dengan kuat di dalam bermeditasi seperti yang sudah barusan saya ungkapkan dari Upanyata Sutta tadi. Ya biarlah ya tinggal kulit, ya urat dan tulang yang tersisa. Biarlah daging dan darahku ini mengering. Ya aku tidak akan berhenti. Aku tidak akan mengendurkan usaha ini. Ya sebelum apa yang bisa dicapai dengan kemampuan, kekuatan, keteguhan, ketekunan yang dimiliki oleh manusia. Semoga saudara-saudari sekalian dapat berusaha bertekad demikian dan segera dapat merealisasikan pencapaian kebahagiaan tertinggi Nibbana.